Halo teman-teman semua, selamat datang di vlog perjalanan kali ini. Kali ini kita akan menjelajahi sebuah masjid bersejarah yang berada di Desa Depok, Kecamatan Jamblang. Awalnya saya berangkat dari arah Plerit dan sekarang kita tengah dalam perjalanan menuju destinasi kita, Masjid Al-Karomah. Mari kita ikuti saja jalanannya ya. Sin, melewati Pasar Jamblang. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di kawasan Pasar Jamblang nih. Pasar ini jadi salah satu landmark penting untuk menemukan jalan menuju Masjid Al-Karomah. Di pasar ini kita bisa melihat aktivitas warga yang sibuk berbelanja mulai dari sayuran segar, daging, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari. Udara di sini sangat khas pasar tradisional Indonesia, ramai dan penuh warna. Sebenarnya jalan dari pasar menuju masjid cukup mudah ditemukan loh. Kita hanya perlu melanjutkan perjalanan sekitar 2-3 km dari pasar ini, menyusuri jalan desa yang cukup rindang dengan pepohonan di kedua sisi. Jalanannya Sin menuju Desa Depok. Jalan desa yang rindang. Perjalanan menyusuri jalan desa ini benar-benar menyegarkan mata ya teman-teman. Beberapa menit kemudian kita mulai melihat rambu petunjuk menuju Masjid Al-Karomah. Terlihat sebelah kita Balai Desa Depok, Kecamatan Jamblang, dan kita melihat pertunjukan arah untuk mengikuti arah petunjuk ke kanan. Ya, sobat ngombe, Sin sampai di depan Masjid Al-Karomah dan kita sudah sampai. Ini dia Masjid Al-Karomah Depok yang kita cari-cari. Dari jauh sudah terlihat bentuk bangunannya yang khas arsitektur tradisional Jawa dengan atap limas yang megah dan tembok yang terbuat dari batu bata merah yang menunjukkan kesan sejarahnya. Seperti yang saya dapatkan informasi, berikut Nyai Rara akan menceritakan secara detail cerita sejarah dari masjid ini. Mengenal Masjid Al-Karomah Depok, Cirebon. Masjid Al-Karomah Depok atau juga disebut Masjid Keramat Depok adalah salah satu masjid kuno yang ada di Desa Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Lokasi masjid ini membelakangi Sungai Jamblang, sementara di depannya menghampar persawahan penduduk. Secara letak, Masjid Keramat Depok terbilang masih asri. Tidak ada kejelasan mengenai kapan tepatnya Masjid Keramat Depok didirikan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya candra sangkala pada masjid. Hanya saja, pemerintah Kabupaten Cirebon memperkirakan masjid ini didirikan sejak abad ke-14 atau 15 Masehi awal. Masjid Karma Depok disebut sebagai masjid peninggalan atau masjid yang didirikan oleh para wali. Hal ini ditandai dengan adanya tatal yang terdapat di atas tiang-tiang masjid serta sebuah lumpang berlubang 11. Lumpang ini adalah peninggalan dari Pangeran Panjunan yang dahulunya digunakan untuk membuat terasi dan keberadaannya masih dapat kita lihat hingga saat ini. Tidak berbeda dengan tahun pendiriannya, tokoh pendiri Masjid Keramat Depok pun masih misteri. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa versi seputar pendirian masjid tersebut. Menurut sebuah cerita yang masyhur di masyarakat Depok, masjid ini dibangun secara tiba-tiba hanya dalam waktu 1 malam dan didirikan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan, yaitu para wali atau aulia. Hal ini dibuktikan dengan adanya batu yang berada di kawasan Masjid Depok, yang sekarang berada di ruangan kedua masjid, yang diyakini menjadi tempat singgah atau bermusyawarahnya para wali di tempat tersebut. Di dalam area masjid ini, kita menemukan 2 kompleks pemakaman yang berbeda. Salah satunya adalah makam keluarga Lebetash, seorang pejabat Desa Depok yang terletak di bagian luar kompleks bangunan masjid. Sementara itu, di kompleks bagian dalam terdapat makam Syekh Maujud beserta para pendampingnya. Para pendamping ini kemungkinan adalah murid, pengikut, atau bahkan pengawalnya. Bagi sebagian masyarakat, kompleks pemakaman Syekh Maujud ini dianggap memiliki kaitan yang sangat erat dengan proses pembangunan masjid atau
atau bahkan dengan sejarah penyebaran agama Islam di wilayah Depok. Berdasarkan cerita-cerita yang berkembang di kalangan masyarakat sekitar Depok, Syekh Maujud adalah seorang pendakwah atau dai berasal dari Timur Tengah. Beliau kemudian singgah dan menetap di Depok, menyebarkan Islam hingga akhir hayatnya. Dalam versi yang lain, Syekh Maujud memiliki nama lain, Ki Gede Depok. Mulanya, ia diyakini sebagai seorang penguasa wilayah Waru Jaya atau dikenal juga dengan nama Ki Gede Waru. Terima kasih sudah menyimak video ini. Next, ikut lagi yuk. Jalan-jalan, napak tilas di pelosok Nusantara.